sudah ya alhamdulillah kita siapkan untuk teman-teman semua, adik-adik semua, semoga menjadi inspirasi dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Ini dari 4 pilar yang saya ambil merupakan 4 pilar dari Neuro Linguistic Programming yang kebetulan juga saya geluti untuk masuk, saya menjadi tool ketika saya menjadi konsultan di beberapa perusahaan sampai dengan hari ini. Jadi 4 pilar untuk hidup berprestasi. Kok kenapa saya nyebutnya hidup? Karena bukan hanya ketika berprestasi itu hanya sebagai mahasiswa saja. Bukan hanya akademis saja yang nanti akan terukur, tetapi kehidupan kita yang idealnya memang harus berprestasi. Ini saya sekilas, jadi saya sekarang ini masih di perusahaan di PT Cuat Barokah Sejahtera. Alhamdulillah tahun 2017 sudah saya legalisasikan bendera Cuat Consulting menjadi PT Cuat Barokah Sejahtera, sehingga sekarang itu ada Cuat Consulting, ada Smart Indonesia, ada Umah Terapi CPS, ada Cuat Konsulindo yang berbagai di bidang IT dan lain-lain. Kalau sekarang kita IT sampai dengan kita menyiapkan Zoom untuk Pemkot Solo, untuk yang lain-lain kita alhamdulillah menyiapkan, ada Lapak Solo ID. Sekarang perdagangan sudah banyak sekali dengan konsep online. Kita punya marketplace Lapak Solo ID, ada Instagramnya, ada jualannya, ada barangnya, dan ada beberapa sertifikat internasional yang tadi disebutkan. Terima kasih sekali oleh Mas MC yang tadi sudah disebutkan. Salah satunya di NLP, di Coach, di PTLF, ada Asian Toll Book Trainer, saya juga ada instruktur pemagangan bersertifikasi dari Kadin Jerman, dan yang lain-lainnya alhamdulillah merupakan salah satu bentuk prestasi yang harus saya tunjukkan. Saya tunjukkan bukan untuk semata diri saya, karena itu persembahan untuk orang tua yang sudah mendidik dari mulai kecil sampai dengan sekarang ini, orang tua sampai dengan wafat masih terus memberikan dukungan kepada anak-anaknya, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang ini pun masih sangat terasa sekali. Dan semoga selalu terasa dukungan orang tua sehingga kita bisa berprestasi. Jadi adik-adik semuanya, jangan segan-segan untuk selalu datang kepada orang tua, meminta doa kepada orang tua, karena ternyata dukungan orang tua yang sangat luar biasa. Orang tua di rumah kita dan orang tua di kampus kita. Orang tua di rumah kita cukup jelas, keluarga kita, kakak-kakak kita, keluarga yang di kampus kita, orang tua yang di kampus kita mewadahi kita, membimbing kita, mendidik kita, itu juga menjadi sangat penting untuk selalu kita bersambung dengan beliau-beliaunya. Dan salah satu yang harus kita akui, perkembangan dinamika kehidupan tidak pernah berhenti. Sehingga ada orang mengklasifikasikan ada kelompok baby boomer, ada kelompok yang sekarang milenial, ada generasi Y, ada generasi X dan generasi macam-macam yang itu ada di di beberapa pembagian-pembagian, dan itulah yang memang ada di dalam kita. Sebagai seorang yang masuk di kategori after baby boomer, saya lahiran di era sekitar 75-an, jadi pada waktu itu sudah masuk generasi di baby boomer, mengalami bagaimana ketika harus ketik tangan, nulis skripsi, komputer harus berganti-gantian, mengalami ketika dulu bikin slide presentasi bukan seperti yang sekarang ini, bisa pakai Zoom, bisa langsung dipaparkan, dulu masih harus pakai dengan OHP, overhead projector, pakai kertas plastik difotokopi, pakai plastik transparasi, setelah itu nanti digambar-gambar, ada spidol khusus untuk di spidol supaya ketika disorot nanti tampil warna-warni. Adik-adik yang sekarang ini menjadi pengurus di UKM dan orang mungkin sudah tidak mengalami bagaimana repotnya dulu menggunakan pager, ketika pager berbunyi lari ke telepon umum pakai koin Rp100 atau ke warnet kalau misalnya punya duit lebih. Belum mengalami ketika dulu yang namanya handphone ngantri di mana-mana, kalau sekarang orang ngantri di depan lift, ngantri di depan kantor pos, ngantri di depan loket-loket bank misalnya, sudah santai membuat Android, banyak game, banyak permainan, tapi yang zaman dulu, mungkin era-era zaman saya ke sana, ketika ngantri ya hanya ngantri, bengong, kalau tidak berkenalan dengan sebelahnya, bertegur sapa dengan sebelahnya, tidak mengalami silaturahim, tidak bisa melakukan hal yang atau mengusir kejenuhan, boring rasanya. Tapi sekarang beda. Di kereta, kita ngelihat misalnya saya naik Pramek dari Solo ke tempatnya Jogja, dari Solo Jogja, yang namanya orang ngobrol dengan orang di sebelahnya, kalau bukan karena rombongan atau berangkat bareng, itu sekarang persentasenya sangat kecil sekali. Semuanya sekarang sudah aktif dengan smartphone-nya masing-masing. Inilah pertumbuhan, pengembangan diri akan terus berjalan sesuai dengan kebutuhan dari zaman, bertumbuh tanpa pernah berhenti. Kita pernah bicara tentang materi pelajaran
Bagaimana kita mendengarkan kehidupan dari masa zaman batu, zaman-zaman kerajaan, zaman-zaman tradisional kemarin dengan industri-industri masih manual, sampai dengan sekarang ini sudah industri-industri yang sudah berbasis dengan full teknologi yang sangat luar biasa. Dan ini sekarang sudah full automation, semuanya sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Oke. Yang berikutnya lagi, dengan adanya perkembangan industri seperti sekarang ini, kita tahu kalau sekarang ini kita sudah berada di era 4.0. Di era ini bahkan kita sudah mencicipi beberapa era di 5.0. Ya, bukan hanya tentang robot, bukan hanya tentang teknologi digital, bukan hanya tentang layar sentuh, tapi semuanya sudah berjalan begitu luar biasa. Sehingga sekarang ini maka harus menyesuaikan perkembangan kita. Sekarang kita menggunakan virtual dengan proses daring seperti sekarang ini bisa bertemu seluruh pengurus UKM UMKM. Karena kalau PPKM tidak mungkin bisa melaksanakan seluruhnya, sekarang hampir 180 peserta kumpul dalam satu ruangan di aula besar sekalipun mungkin sudah tidak berjalan prokes dengan baik. Oke. Sehingga kita melakukan dengan proses sekarang ini dengan konsep daring. Ini perkembangan teknologi. Dinamika pengembangan diri dari masa ke masa tidak pernah berubah dengan signifikan. 3 hal ini yang sangat penting sekali. Oke. Karena manusia lahir memang untuk saling mempengaruhi. Siapa yang kuat akan otomatis menjadi pemenang. Dan siapa yang menjadi pemenang pasti akan berawal dari sebuah pengorbanan. Kuat di sini berarti nanti akan berbicara bagaimana orang yang memiliki prestasi lebih, kemampuannya lebih, memiliki sesuatu yang lebih, skill yang lebih, dan lain-lainnya. Sehingga kalau kita bilang manusia saling mempengaruhi, memang itu menjadi sebuah fitrah atau kodrat. Kenapa disebut sebagai kodrat? Memang adanya. Dari zaman batu sampai dengan sekarang ini, orang akan saling mempengaruhi. Misalnya, kita makan di salah satu nongkrong di tehnya itu enak banget. Nih, kalau ada adik banyak yang nongkrong di enggak nih? Bahas tentang UKM, bahas Ormawa, mau bikin pembentukan untuk pengurus, nongkrongnya di ngobrol bareng di angkringan. Oke, begitu ketemu angkringan atau yang enak, kita ngabarkan ke orang lain. Entah teman di rumah, entah teman di kampus, entah siapapun, kita ngomong. Angkringan di sana ada yang enak loh. Wes, pokoknya enak tenan. Rugi nek rarono. Sekali-kali nek ke daerah sana mampir ke sana. Nanti ngerasakan bagaimana enaknya angkringan sana. Secara tidak langsung kita sudah mempengaruhi orang lain. Dan dalam konteks hal yang kecil kita mempengaruhi sampai hal yang besar kita mempengaruhi. Bahkan sampai urusan dengan ketuhanan, urusan diri kita dengan Tuhan, orang lain dengan Tuhan pun kita memiliki pengaruh dan kita mempengaruhi. Sehingga ada salah satu kewajiban yang namanya tabligh, menyampaikan syiar, dakwah, dan lain-lainnya. Ini pengaruh. Keilmuan dari manapun ilmu ketika diperoleh ilmu disebarkan kembali supaya orang menggunakannya karena sudah ada bukti-bukti keberhasilannya secara sains dan lain-lainnya, itu juga proses mempengaruhi. Semua orang mempengaruhi. Ketika orang itu memiliki kekuatan, dia menjadi pemenang, dia sudah punya bekal berbagai macam, dia punya knowledge yang baik, punya skill yang mumpuni, punya attitude yang sangat bagus, maka seseorang memiliki prestasi lebih dari orang lain. Dan saat itu dia memiliki sebuah modal dasar mempengaruhi dengan sangat kuat luar biasa. Karena pemenang berawal dari pengorbanan, tidak ada yang mereka menang duduk dengan nyaman, tiba-tiba begitu saja seperti mendapatkan semacam hadiah atau bonus begitu saja, tetapi semuanya akan diraih dengan sebuah perjuangan. Entah itu berkorban waktu, berkorban tenaga, biaya, kekang keinginan-keinginan, harus mengekang gengsi, harga diri, dan lain-lainnya. Adik-adik semuanya, ada 4 hal yang terpenting yang harus kita pegang sehingga seseorang menjadi berprestasi. Yang pertama, memiliki yang namanya tujuan, ada sasaran. Bagaimana mencapai target, lalu mencapai goal-nya ya,
dengan visi misi diri, lalu bagaimana itu menjadi sebuah aktivitas-aktivitas nyata karena akan mencapai sebuah sasaran dan tujuan. Yang kedua, mampu memberdayakan apapun modal yang ada atau sumber daya yang ada. Bagaimana ketika menggunakan sumber-sumber daya yang ada ini di dalam diri kita ataupun yang sudah memang harus diraih dengan secepatnya. Dan yang ketiga, membangun kepercayaan, bagaimana membangun hubungan diri kita dengan lingkungan, diri kita dengan orang lain, diri kita dengan atasan, diri kita dengan civitas akademika di kampus, dengan orang tua, dengan teman, dan lain-lainnya. Inilah bangun kepercayaan sehingga kita memiliki sebuah motivasi kuat berdasar dari kepercayaan diri berbasis kemampuan kita. Jadi orang percaya diri bukan percaya diri ngawur, tetapi percaya diri memang ada dasarnya, ada modal yang digunakan untuk percaya diri. Yang keempat, tindakan yang fleksibel. Sehingga bagaimana ketika menghadapi suatu hal, maka dia akan dapat mengambil suatu kemampuan, suatu skill, suatu teknik yang paling cocok, paling pas untuk menghadapinya. Banyak tantangan-tantangan hidup sekarang ini yang tentunya menjadi tantangan di depan kita. Kalau tidak berusaha dengan maksimal, terus bergerak, menggunakan cara fleksibilitas tinggi kemampuan kita, maka bisa saja kita tergilas oleh kemajuan dinamika saat ini. Dan kita akan bahas satu persatu apa yang menjadi 4 pilar berprestasi. Yang pertama kaitan dengan sasaran dan tujuan. Oke, baik adik-adik semua, saya yakin yang ada di room ini, di Zoom ini ada 179, termasuk ada dosen, wakil rektor, dan rektor. Saya yakin sekali walaupun ini tidak didata, lebih dari 60% sudah menggunakan transportasi online atau pernah menggunakan. Entah pakai Gojek, entah pakai Grab, entah pakai Maxim, entah pakai apapun yang ada di Solo dan sekitar ataupun di kota lain. Ketika kita menggunakan yang namanya transportasi online, apa yang terjadi? Misalnya kita pegang handphone. Ini handphone sudah memiliki data dan pulsa yang cukup. Internet jaringan oke sekali. Handphone harganya tidak sembarang murah, artinya handphone yang cukup berbobot. Drivernya sekarang ada di sekitar kita berlipat-lipat jumlahnya. Apa yang perlu kita misalnya masuk ke tempatnya salah satu sarana transportasi online, kita masuk di aplikasinya. Dari Unisri, misalnya mau pergi ke tempatnya Grand Mall, ke Solo Grand Mall. Ketika berada di Unisri, di sana banyak sekali driver yang tersedia. Kendaraannya tersedia banyak, aplikasinya bagus, sinyal di sana bagus, handphonenya mahal, aplikasi terpasang dengan sangat baik, data internet sangat cukup. Ketika kita sudah membuka aplikasi, kita mau menuju ke Solo Grand Mall dari Unisri, kalau kita hanya diam, buka aplikasi dan lain-lain, tidak akan pernah ada driver yang mengantarkan dari Unisri ke tempatnya Solo Grand Mall. Yang pertama harus dituliskan di aplikasi adalah tujuan kemana kita mau berjalan. Jadi kita pakai Gojek, pakai Grab, atau kita mau menggunakan Maxim atau menggunakan sarana yang lain, bahkan kalau kita naik taksi sekalipun, kita panggil taksi yang ada di Solo agak banyak, setelah menghentikan taksi, apa yang dilakukan berikutnya? Ketika duduk di kursi belakang, driver atau bahkan sebelum duduk, driver sudah tanya, tujuannya kemana mas? Tujuannya kemana dek? Tujuannya kemana pak? Bagaimana kalau kita nggak menyebutkan tujuan? Drivernya tidak akan mengantarkan kita. Kenapa? Tidak jelas hidupnya. Sehingga pilar yang pertama untuk memperjelas hidup kita, memperjelas tujuan kita berprestasi, kita harus memiliki sebuah goal atau tujuan. Tujuan inilah yang menjadi sebuah pusat titik center kemana kita akan menuju. Apa yang akan diisikan di sana ketika menuju goal? Kita harus memiliki ukuran-ukuran yang akan kita capai. Prestasi akademik diukur misalnya dengan IPK. Berapa IPK yang akan kita capai? Pada saat nanti lulus terakhir, setelah melakukan 8 semester, atau melakukan sampai dengan ada mungkin yang cukup di 7 semester ternyata sudah selesai, berapa IPK yang akan dicapai. Kita sudah punya bayangan. Oh, saya pengen 3,8, saya pengen 3,7, saya pengen 3,9, saya harus cum laude misalnya. Prestasi akademik. Jadi kita punya goal, prestasi akademik apa yang akan
capai. Ketika kita menggunakan prestasi akademik yang akan dicapai ini, kita sudah jelas bisa melakukan proses aktivasi sebuah action plan. Apa rencananya? Setelah di prestasi akademik apa saja yang dibutuhkan? Ketika kita nanti lulus setelah sarjana, kita membutuhkan pekerjaan. Indonesia sekarang ini sedang mengejar Gerakan Nasional Indonesia Kompetens. Berbagai macam profesi sudah ada sertifikasi BNSP. Saya menjadi asesor di BNSP, saya master trainer di BNSP. Saya membuka banyak sekali sertifikasi berbasis BNSP dan banyak kampus juga sudah ada tempat uji kompetensi PNS, sertifikasi apa yang kita harus punyai, profesi apa yang harus disandangkan di dalam diri kita. Kita harus punya tujuan. Lalu bagaimana dengan prestasi non-akademis? Apakah semuanya harus linear sesuai dengan akademinya? Lalu akademis yang sekarang apa yang non-akademis harus dikejar? Ternyata prestasi-prestasi itulah yang nanti akan menjadi tolak ukur kita. Tolak ukur yang ketika kita akan melakukan sebuah aktivitas, kita akan lihat sampai di mana saya sekarang ini. Sehingga itu akan berwujud yang namanya key performance indicator. Kita punya ukuran, kita punya kunci-kunci ukuran supaya kita ini sudah sampai di mana. Karena kita akan melihat sisi SWOT diri kita. Apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, bagaimana peluang-peluang yang muncul, dan apa ancaman-ancaman yang berikutnya. Sekarang ini sudah terjadi proses perpindahan zaman. Yang tadinya di perbankan, kita lihat teller banyak sekali di depan melayani orang per orang. Sekarang orang setor uang di bawah 1 juta tidak bisa datang ke bank lagi, harus datang ke tempatnya ATM yang bisa melakukan proses setoran tunai. Karena apa? Mereka tidak membayar lagi teller-teller yang melayani duit kecil. Ini karena teknologi. Belum lama lagi tol. Tol yang tadinya setiap pintu dijaga, membayar dengan uang, dikasih uang kembalian, perhitungan yang itu membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, sekarang diganti dengan gesek kartu, cukup dengan tap kartu, di tapping, sudah selesai, mobil bisa jalan masuk tol. Tidak membutuhkan tenaga kerja langsung, tetapi membutuhkan tenaga ahli di sana. Tenaga kerja yang ada digeser-geser, tenaga kerjanya dipindah ke bagian lain. Tapi ini merupakan salah satu bentuk perubahan. Ketika nanti adik-adik semua ini lulus, ada yang mungkin 2 tahun lagi, 1,5 tahun lagi, atau mungkin ada yang 1 tahun lagi, ketika lulus nanti, apa kompetensi-kompetensi yang memang dibutuhkan, sehingga adik-adik perlu konsultasi dengan bapak-bapak di rumah, dengan orang tua di rumah, perlu konsultasi dengan bapak-bapak di kampus, dengan orang tua di kampus, untuk melihat masa depan. Kalau saya lulus 2 tahun lagi, apa profesi 2 tahun lagi yang memang harus bisa berjalan. Kalau saya harus memberikan usaha-usaha apa yang paling tepat, di sini terukur karena kita punya SWOT dengan diri kita. Apa yang paling pas dengan kemampuan diri kita, apa yang paling pas dengan ketangguhan diri kita, apa yang bisa kita jual untuk semesta. Kalau kita sudah mengukur diri kita, maka kita akan merencanakan sebuah action plan, rencana untuk mencapai prestasi akademik. Saya pengen IP 3,9. Apa mata kuliah yang sekarang ini masih harus segera terjadi proses pengulangan sehingga menjadi nilai yang bagus. Apa yang harus dikejar lagi? Sekarang sudah berapa, lalu apa dikejar lagi sehingga nanti mendapatkan IPK yang memang sesuai dengan tujuan kita. Walaupun IPK bukan ukuran satu-satunya sebagai tanda orang berprestasi, mahasiswa berprestasi, tetapi IPK itu merupakan pintu gerbang untuk memasuk kepada dunia kerja, IPK pintu gerbang untuk masuk ke dunia usaha, dan itu menjadi salah satu ukuran yang nantinya dipertaruhkan. Sehingga ini menjadi penting sekali prestasi akademik. Kalau kita sudah masuk di goal, kita sudah memiliki sasaran dan tujuan dengan jelas, kita akan masuk ke pilar yang kedua. Apa pilar yang kedua? Berani memberdayakan sumber daya yang ada pada diri kita. Bagaimana cara menggunakan? Bagaimana cara memberdayakan? Bagaimana cara kita mengoptimalkan? Adik-adik bisa lakukan, salah satu yang dilakukan setelah pertemuan dengan saya, 10 hari saya berikan challenge untuk bisa membuat list daftar 1001 nilai positif diri adik-adik semua. 1001. Apa yang dirasakan saat ini? Apa yang sudah ada bukti dokumen pada masa lalu yang merupakan sebuah nilai positif? Apa yang orang lain lihat pada kita? Tanyakan, apa sih kelebihan saya?
Apa nilai positifnya saya? Apa tangguhnya saya? Sehingga orang lain juga akan memberikan penilaian kepada kita. Juga yang kita ingat dengan keberhasilan masa lalu. Oh, pernah juara tenis meja, pernah juara makan kerupuk tingkat RT 17-an misalnya. Oke, kalau memang itu merupakan ingatan, itu merupakan hal positif, pernah menjadi sesuatu pemenang pada masa lalu, perlu kita ingat itu adalah nilai lebihnya kita. Kenapa? Karena berpengaruh pada mental diri kita semuanya. Juga apa yang diceritakan orang lain. Wah, kamu itu pada umur 8 tahun, dulu kalau jalan aja sudah kuat segini loh, kamu bisa lari cepat dan lain-lain. Kita sering mendengarkan. Kenapa kita membutuhkan silaturahim dengan keluarga, dengan teman-teman lama, dengan sahabat-sahabat, karena kita membutuhkan mereka berkata tentang diri kita dan kita mendapatkan temuan-temuan sumber daya positif dari dalam diri kita. Banyak sumber daya positif, tetapi menjadi blind spot di dalam diri kita. Kalau kita tidak diingatkan orang lain, tidak diingatkan oleh dosen, tidak diingatkan oleh para staf-staf yang ada di kampus, tidak diingatkan oleh orang tua, oleh saudara-saudara, oleh tetangga, oleh teman-teman, kita tertutup mata kita tidak bisa melihat titik-titik positif dalam diri kita. Sehingga kita perlu ngobrol-ngobrol dengan orang lain untuk mendapatkan apa titik positif, apa hal-hal positif, apa nilai-nilai lebihnya diri kita di mata orang lain yang kita rasakan, saudara-saudara maupun ada di tempatnya orang yang lebih jauh lagi. Untuk melakukan action ini, apa yang harus terjadi? Action ini tidak bisa kita hanya sekedar action begitu saja. Oh, kita tuliskan tujuan setelah itu berhasil begitu saja. Enggak, karena cita-cita otomatis akan berkembang secara dinamis sama dengan perkembangan dunia sekarang ini. Saya masih ingat sekali, ketika saya lulus STM, impian ketika saya lulus sekolah teknik pada waktu itu adalah saya bisa bekerja seperti kakak saya di Astra. Setelah kerja di Astra, kalau pulang Lebaran bisa pulang bawa roti, bawa kongguan, kotak gitu ditenteng atau roti regal yang pakai rantai, lalu bawa beberapa susu dan makanan. Apel mungkin yang di Jakarta, kalau di kampung dulu apel itu susah sekali nyarinya. Di Jakarta pun harganya mahal, tapi kadang itu bisa dibawa sebagai oleh-oleh dan itu menjadi luar biasa. Pulang pakai baju baru, pakai sepatu yang bermerek, dan lain-lain, itu merupakan tujuan. Tapi berubah. Ketika di era tahun itu sudah masuk Astra, saya pindah ada 13, waktu 13 perusahaan, dari mulai produksi, dari mulai produksi kelas helper, jadi menjadi saya masuk bekerja pertama menjadi seorang helper, jadi ada operator mesin, saya membantu ngambilkan materialnya, naik lagi jadi staff, naik lagi dari mulai grup leader, staff sampai dengan terakhir saya ada posisi membawai beberapa HRD manager di beberapa grup perusahaan. Dan sampai hari ini masih menjadi advisor HR di beberapa perusahaan di Jakarta sebagai klien saya. Artinya ada cita-cita yang terus berganti, berubah lebih baik. Sekarang ini bisa jadi adik-adik ini punya cita-cita itu masih simpel. Saya lulus dari Unisri, setelah S1 saya mau kerja ini dan lain-lain. Setelah yang cita-cita ini tercapai, di mana nikmatnya? Nikmatnya tercapai cita-cita cuma sebentar saja. Seperti halnya kita makan. Makan enak banget sekalipun, itu rasa enaknya ya cuman pada saat makan. Habis itu udah selesai. Cita-cita yang kita kejar, keinginan yang kita kejar, harapan yang kita kejar, goal yang kita kejar, setelah tercapai, nikmat dan puasnya, itu memang tidak lama. Setelah itu harus menciptakan sebuah capaian baru, goal yang baru, target yang baru lagi. Karena kalau kita tidak melakukan sebuah perubahan atau modifikasi cita-cita, modifikasi target kita, hidup membosankan, sangat membosankan, jenuh. Kenapa? Enggak ada harapan-harapan yang berikutnya. Sekarang bisa beli mobil, mungkin mobilnya masih Datsun, besok beli lagi Sigra, besok lagi beli Veloz, besok lagi beli Innova, setelah beli Innova naik lagi beli Alphard, setelah Alphard pengen lagi yang di atasnya lagi, pengen sekali-kali Range Rover misalnya. Oke, setelah Range Rover pengen lagi apa yang di atasnya Range Rover lagi, masih pengen, setelah itu pengen punya helikopter, pengen punya jet pribadi, terus ke atas. Kenapa? Itulah yang namanya harapan. Ini secara dunia. Yang dunia yang kelihatan, yang kasat mata saja, kita harus dinamis untuk melakukan sebuah perubahan. Apalagi yang kaitannya dengan cita-cita besar, bagaimana kaitannya dengan dunia spiritual, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya perlu dinamika-dinamika yang berbeda.
Inilah yang namanya proses dinamika dari cita-cita kita. Pemberdayaan secara fleksibel diri kita itu yang menjadi sebuah kemampuan untuk memanage kemampuan kita menuju sebuah goal. Bagaimana kalau goal yang akan kita capai ternyata kemampuan dari dalam diri kita ada yang kurang? Oh, ternyata tidak menguasai. Berarti kita harus selalu melakukan proses belajar, menambahkan materi, belajar bukan hanya di kampus, bukan hanya di sekolah. Ketika nanti sudah lulus di S1 misalnya tidak langsung melanjutkan di S2, ternyata masih punya area-area, masih punya tempat-tempat belajar yang sangat banyak sekali. Ini yang paling luar biasa. Ya. Sehingga apapun yang terjadi, rubahlah cita-cita untuk selalu cita-cita yang lebih tinggi. Daftar nilai positif ini menjadi bekal utama ketika kita akan melakukan proses menuju goal kita. Dan pilar yang ketiga, membangun kepercayaan, kepercayaan diri kita. Apakah kita itu sudah percaya diri? Percaya diri kita itu apakah benar-benar percaya diri atau sekedar rasa percaya diri yang ngawur, yang nekat? Kita melihat diri kita. Apa hubungan goal kita, cita-cita kita dengan impian kita, dengan bekal yang ada pada diri kita? Oh, saya kalau secara internal state, saya memiliki kemampuan-kemampuan ketika saya melihat diri saya, ternyata saya punya kemampuan-kemampuan A, B, C, D, nilai positifnya A, B, C, D, dan lain-lain. Kita punya strength point. Tapi di sisi lain, kita juga berkaca pada diri kita, ada titik-titik weakness kita, kelemahan-kelemahan yang harus kita tambal, yang harus kita kuatkan. Punya opportunity, peluang-peluang di luar yang sekarang ada peluang, besok belum tentu peluang itu masih ada. Dan kita tidak bisa mengejarnya. Kalau peluang itu datang saat ini dan kita masih punya weakness, maka peluang itu pasti akan lewat begitu saja. Sehingga ketika peluang sudah ada, maka kita sudah punya bekal strength point yang harus kita berdayakan untuk menantang peluang tersebut, untuk mengisi peluang tersebut, untuk menggapai peluang tersebut. Dan ancaman-ancaman yang muncul sekarang ini jauh luar biasa. Mohon maaf, kalau hanya mengandalkan bagaimana ketika kita lulus S1, Anda boleh berhitung. Unisri yang berbarengan lulus S1 ketika wisuda bersama, itu kira-kira sudah berapa ratus, bahkan berapa ribu orang. Belum lagi kampus lain. Belum lagi kampus A, kampus B, kampus C. Itu yang S1. Sehingga kalau kita bilang threat, ya, ancaman, bukan hanya sekedar itu, butuh orang-orang yang luar biasa untuk bisa sukses mengalahkan ini. Tapi Anda jangan khawatir. Kalau Anda tilik ke belakang diri Anda, ketika Anda masih berebut sel telur, waktu itu Anda berada menjadi posisi jadi seorang ayah dan seorang ibu, masih berada berwujud sebagai satu sel sperma. 300 juta sel sperma berjuang, mati-matian, berlomba, mengalahkan, saling mendesak, saling berbagai macam mereka bertanding untuk mendapatkan satu sel telur. Dan satu sel telur yang juara, yang menang adalah Anda. Karena Anda berasal dari satu sperma dan satu sel telur itu. Sementara dari 300 juta, selain Anda, semuanya kalah dan semuanya mati. Mereka tidak bisa mendapatkan sel telur. Artinya ketika Anda akan lahir ke dunia ini pun, Anda sudah diciptakan sebagai pemenang yang luar biasa. Melawan 300 juta. Mungkin 250 juta sampai 300 juta. Sementara kalau rakyat Indonesia jumlahnya 297 juta. 200 belum 300 juta. Tapi Anda pada waktu itu sudah menjadi pemenang melawan sekitar 300 juta sel sperma yang lain. Dan Anda menjadi Anda sekarang ini. Anda seorang pemenang. Dan untuk menjadi seorang pemenang dan juara, tidak harus bertempur, tidak harus bertanding, tidak harus berjuang dengan seluruh orang yang bisa seperti Anda. Misalnya, ada juara bulu tangkis, juara nasional bulu tangkis. Boleh camkan. Apakah juara nasional bulu tangkis di Indonesia ini harus melawan seluruh orang yang bisa bulu tangkis di Indonesia dulu? Seluruhnya. Tidak. Tidak akan pernah juara kalau melakukan itu. Tetapi mereka bisa juara, mereka melalui sebuah lompatan-lompatan. Mereka menang di daerahnya, di RT-nya, menang di RW-nya, menang di kelurahannya, menang di kecamatannya, menang di tingkat kabupaten atau kota, menang di provinsinya, setelah itu baru berjuang dan menjadi juara nasional. Dia tidak pernah berjuang dan melawan ataupun bertanding
dengan seluruh orang di Indonesia yang bisa bermain bulu tangkis, tetapi dia memiliki predikat juara bulu tangkis. Kenapa? Dia bermain di sektor di dalam lingkungannya. Dan ketika Anda akan menjadi pemenang, Anda tidak berpikir ketika nanti harus survive. Karena apa? Rivalnya seluruh Indonesia, tidak usah berpikir lebar terlalu jauh. Karena Anda sekarang harus menjadi juara di lokal area Anda. Setelah itu menjadi juara lebih luas dari area Anda. Setelah itu naik akan menjadi juara-juara yang berikutnya. Juara diawali dari juara di lokal lingkungan kita. Ini yang terpenting. Sehingga kita bukan menggapai bulan yang begitu jauh, tapi kita punya lampu yang bisa kita dekatkan untuk menerangi jalan kita. Berikutnya lagi setelah kita di 4 pilar, kita masuk pilar yang keempat. Bagaimana ketika melakukan teknik yang tepat, yang cocok, yang pas, harus berhadapan dengan sebuah keadaan tantangan-tantangan baru yang selalu ada dalam diri kita. Saya mengajarkan dengan konsep 5M. Jadi 5M ini tahun 99, 20 Oktober tepatnya, saya merumuskan 5M, dan ini menjadi materi-materi motivasi dan pelatihan sekian waktu. Dari tahun 99 pada waktu itu sampai dengan sekarang ini, bahkan sampai dengan ada t-shirt-nya dan lain-lain, masih menjadi salah satu menu motivasi. Karena ini langkah bagaimana menjadi orang yang berprestasi. Yang pertama, apapun prestasi yang akan kita capai, apapun yang akan kita capai, pasti membutuhkan proses belajar, sehingga kita membutuhkan moco atau membaca, reading, belajar dari mana saja. Saya menyampaikan adik-adik yang menjadi pengurus di UKM ataupun Ormawa memiliki red carpet, jalur cepat kepada wakil rektor, kepada dosen-dosen, tentunya akan sangat mudah ketika harus berhubungan, bersilaturahim, dan berkomunikasi. Di sini berarti akan terbuka pintu sangat lebar untuk belajar dengan sangat luar biasa. Tanpa belajar, maka tidak akan pernah kita maju. Bahkan seorang nabi pun, Nabi Muhammad SAW, ketika diperintahkan yang pertama bukan disuruh beriman, tetapi ketika diperintahkan pertama disuruh untuk membaca Iqra, Iqra, Iqra. 3 hal yang langsung diperintahkan, dan kita melakukan proses moco atau membaca ini dengan 3 hal. Membaca diri kita, membaca lingkungan kita, dan membaca masa depan kita, bagaimana tujuan yang akan kita capai. Jadi kita punya 3 hal yang wajib kita baca sekarang ini selain menambahkan keilmuan-keilmuan kita. Langkah yang kedua, setelah belajar berbagai ilmu, belajar kita memiliki knowledge yang cukup, skill-skill yang sudah mumpuni, lalu kita sudah banyak sekali memasukkan materi ke dalam diri kita, pikiran kita, dan memori kita. Apa yang kita lakukan berikutnya? Kita pikirkan apa yang paling tepat, apa yang paling pas, apa yang paling sesuai dengan langkah kita menuju impian kita, menuju prestasi yang baik, menuju tujuan yang baik, menuju goal yang sangat luar biasa. Apa yang kita lakukan? Berpikir, gunakan pikiran kita. Logika thinking kita selalu bermain, karena pikiran kita salah satu menjadi juga pencerah, pengojor, menjadi obor dari jalan kita. Dan kalau kita sudah memikirkan dengan baik, merencanakan dengan tepat, kita sudah berpikir bagaimana langkah-langkah yang mau dilakukan, baru kita melakukan atau doing, mengerjakan. Jadi kita selalu mengerjakan setelah kita berpikir. Kita melakukan setelah kita berpikir terlebih dahulu. Jangan pukul dulu, berpikir kemudian. Jangan lakukan dulu berpikir, kemudian tapi berpikir terlebih dahulu baru kita melakukan. Merencanakan terlebih dahulu baru kita mengerjakan. Kalau kita sudah mengerjakan dengan baik, hasilnya kita bisa rasakan. Yang berikutnya masuk ke M yang keempat, yaitu mulang, teaching. Memberikan, berinspirasi, saling memberikan inspirasi. Kita tukar pikiran, di sana akan tambah ilmu kita, dan kita akan berbagi membuat orang lain lebih sukses. Kalau ada orang lain yang sukses karena kita, berarti kita lebih sukses dari orang itu apapun halnya. Karena kita sudah berbagi. Dan yang terakhir adalah memiliki atau persistensi. Kita lakukan terus-menerus dinamika kehidupan kita yang berubah satu persatu. Dinamika A, pindah ke B, pindah ke C, terus karena kita membutuhkan dinamika untuk berkembang lebih baik, sehingga kita benar-benar membutuhkan perkembangan diri kita menjadi orang yang luar biasa, orang yang berprestasi, yang orang luar biasa. Bagaimana kita mengorbankan sisi waktu kita dengan 5M ini? Ini harus benar-benar kita gunakan menjadi waktu yang sangat luar biasa. Pada saat saya di semester 1,
saya menghentikan beberapa kegiatan karena saya fokus untuk adaptasi dengan kampus. Saya ngelatih taekwondo, saya masih ada di kungfu, saya mendirikan silat, saya masih di organisasi remaja, saya masih ada di pondok pesantren, dan saat itu mau nggak mau saya harus menyisihkan beberapa kegiatan untuk fokus adaptasi di kampus. Setelah adaptasi, apakah berhenti begitu saja? Oh enggak. Saya masuk kembali dalam kegiatan-kegiatan yang juga terus berjalan. Sehingga kalau waktu pada saat itu saya ingat sekali era 95 sampai dengan sekitar tahun 2000, mungkin waktu dalam satu hari tidur tidak pernah lebih dari 3 jam. Pagi hari ketika saya harus berangkat kampus karena masuk pagi, nanti sore saya harus bekerja, saya harus ngurusi organisasi kampus, saya menjadi jarsat di salah satu kesatuan aksi mahasiswa tingkat nasional juga, saya juga menjadi beberapa pelatih di persilatan, saya juga harus belajar di taekwondo lagi untuk ke atlet kejuaraan, saya belajar kungfu masih di Kampung Melayu, saya ikut ninja di Tanjung Priok, seminggu rata-rata latihan masing-masing 2 kali, saya masih harus mengopeni majelis taklim karena dari pondok pesantren saya harus mengopeni majelis taklim yang itu juga harus berjalan dan alhamdulillah bagi waktu sedemikian tetap bisa berjalan. Antara kerja, antara berdagang, antara belajar, antara beraktivitas sosial, dan itu harus berjalan similar. Saya awali di waktu yang sebelumnya. Ketika SMP saya sudah mulai loper koran. Kalau pagi hari saya loper Suara Merdeka, berangkat pagi-pagi, setelah itu berangkat sekolah, pulang sekolah saya harus ke sawah, pulang dari sawah jam 5 saya ngambil koran sore, koran wawasan, setelah itu loper sore hari, malam, maghrib itu udah langsung ke masjid, mulai ngaji, nanti sampai dengan jam isya, habis itu udah istirahat sebentar tidur di masjid, nanti jam 3 malam sudah bangun lagi, jam 3 harus membawa kerbau ke sawah, menggembalakan kerbau, jam tengah 6 nanti dijemput sama bapak gantikan gembala kerbau, saya pulang ke rumah, nggak lama saya ngambil koran, langsung loper koran lagi, pulang mandi, berangkat sekolah, terus berputar, itu dinamika yang itu persisten terus berjalan dari SMP, STM, dan selesai. Sampai dengan koran masih bisa kita wariskan kepada orang-orang, kepada remaja-remaja di desa tempat saya, sehingga menjadi penghasilan untuk bisa sekolah. Dan itu berjalan. Sampai di Jakarta ketika saya kerja di Astra, kalau adik-adik boleh lihat mungkin ada foto lama saya, ketika saya berangkat bekerja di Astra, itu kelasnya sudah kerja di Astra, gajinya nggak main-main, upahnya nggak main-main. Saya masih bawa tas pakaian. Apa isi tas pakaiannya? Saya tas pakaian isinya ada mie instan, ada kopi sasetan gitu ya, ada gula. Kalau zaman dulu kopi sasetan itu masih langka. Kopi sasetnya saya harus bikin sendiri. Beli gula sendiri, bikin kopi sendiri, diaduk dengan takaran di plastik kecil-kecil, nanti dijual di pabrik, mendapatkan duit lagi. Dapat kepercayaan, jual tas, jual sepatu, sampai dengan saya punya koperasi IANKA waktu itu. Sampai bisa loper beras, loper sabun, berbagai macam. Dan pada tahun 2021 dengan modal 2.700.000 membuka 2 toko komputer di Balaraja dan di Keroncong Tangerang. Itu salah satu hal kenapa harus kita mengejar dinamika hidup. Ternyata yang bisa membuat kita terus bergerak menuju kehidupan kita yang lebih baik dan sehat karena dinamika hidup kita yang memang kita gerakkan. Adik-adik yang sekarang ini sekarang menjadi pengurus di UKM, di Ormawa, maka punya potensi bergerak lebih luas. Jangkauan lebih jauh lagi. Gunakan, manfaatkan red carpet yang tadi saya sampaikan. Anda punya target. Prestasi akademis, non-akademis, dan berbagai macam sertifikasi profesi. Baik, untuk adik-adik semuanya, salah satu pertemuan yang kali ini dengan saya cukupkan. Apakah ada sesi tanya jawab nanti? Oke, waktu saya kembalikan ke panitia, langsung nanti dengan dilanjutkan. Kalau ada tanya jawab silahkan, boleh menggunakan handphone saya, WhatsApp kalau ada pertanyaan-pertanyaan khusus, saya tuliskan di chat supaya nanti bisa kalau ada komunikasi. Kalau ingin menggunakan medsos, bisa menggunakan di Facebook, di Line,
bisa di Telegram, bisa di Instagram, silahkan ketik di Google nama saya, Ian.Subianto, insya Allah akan ketemu cukup banyak dan bisa berkomunikasi. Kalau ada pertanyaan yang seputar di organisasi, seputar di kegiatan-kegiatan menuju kesuksesan, butuh motivasi-motivasi, bahkan sampai dengan terapi mental, silahkan boleh berhubungan, boleh berkomunikasi. Kebetulan kalau misalnya pas nanti sowan atau silaturahim ke tempatnya Pak Dr. Sutoyo, saya tidak jauh dari tempat tinggal beliau, bisa langsung mampir juga kalau pas ada di Solo, gitu. Ya demikian yang dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan, semoga menjadi manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.